Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Benny Putra Bulajaya Arifah, IPM 22530015, jurusan Pariwisata semester 3, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia, Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah wisata untuk melaksanakan ujian akhir semester pada tahun ini tentang mata kuliah Program Perjalanan Wisata Domestik dan Internasional. Kali ini saya akan mengambil sebuah analisa wisata di Basecam Perantunan Ungaran atau di lereng Gunung Ungaran. Sebelum masuk pada penjelasan wisata Basecam Ungaran, saya akan menyampaikan dua hal produk hukum yang menjadi penyelenggara dasar pada usaha perjalanan wisata ini. Dari produk hukum ini saya ambil sebuah produk hukum dari Provinsi Lampung. Yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 4 tahun 2015 tentang jasa usaha perjalanan wisata. Yang kedua, produk hukum Keputusan Gubernur Provinsi Lampung nomor 201 tahun 2016 tentang penetapan pola perjalanan wisata. Baik teman-teman, masuk pada yang kedua, yaitu deskripsi Basecam Perantunan Gunung Ungaran ini. Basecam Perantunan ini terletak di gunung atau di lereng Gunung Ungaran di bagian selatan. Perantunan ini bisa dilalui melalui lewat Ambarawa dan Bandungan. Kemudian, Basecam Perantunan ini merupakan gerbang untuk melakukan pendakian di Gunung Ungaran ini. Jadi, jika melakukan pendakian di Gunung Ungaran, maka pintu gerbang untuk melakukan pendakian tersebut adalah Basecam Perantunan Ungaran ini. Kemudian teman-teman, Basecam ini terletak di tengah ketinggian Gunung Ungaran, yang dimana Gunung Ungaran ini terletak pada ketinggian 2050 meter dari dasar laut. Kemudian teman-teman, untuk melalui atau untuk menuju Basecam Perantunan ini kita bisa melalui atau menggunakan transportasi mobil atau motor. Namun untuk kendaraan yang membawa mobil tidak bisa langsung menuju ke tempat Basecam Perantunan karena memiliki ketinggian dan jalan yang sempit, yang dimana sulit untuk melakukan tindakan jika seandainya tidak bisa melakukan tanjakan pada gunung ini untuk menuju Basecam Perantunan. Jadi disarankan untuk menggunakan motor saja untuk menuju Basecam Perantunan ini. Kemudian teman-teman, Perantunan ini juga sering dikunjungi oleh para anak-anak pramuka untuk melakukan camping. Para orang dewasa, orang tua, anak-anak muda, remaja, ataupun keluarga yang melakukan camping di tempat ini. Kenapa mereka melakukan camping di tempat ini? Karena mereka merasa nyaman, fasilitas yang memadai, dan pelayanan yang sangat luar biasa dari petugas di Basecam Perantunan ini. Dalam tugas kali ini atau ujian akhir semester kali ini, diberikan tugas tentang juga market segmennya. Apa yang menjadi segmentasi pasar daripada wisata Basecam Perantunan ini? Basecam Perantunan ini ditargetkan dikunjungi oleh banyak orang yang tidak dituntut baik usia, ras, agama, pendidikan, dan lain-lain. Jadi di wisata Basecam Perantunan ini dibuka untuk bagi wisatawan yang ingin melakukan
perjalanan wisatanya, yang artinya tidak dibatasi, baik anak-anak, orang tua maupun siapa saja, sehingga sampai sekarang Parantuna ini tetap dikunjungi dan tetap lancar untuk perkembangan wisatanya. Kemudian teman-teman, paket wisatanya juga tersedia, baik rombongan, perseorangan, akan disampaikan kepada kita, dan saya akan tampilkan di layar ini. Bisa teman-teman lihat tentang paket-paket wisata di Pasecam Parantuna ini. Kemudian teman-teman, kita masuk pada analisa SWOT atau SWOT pada wisata Pasecam Parantuna ini. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kita ketahui bahwa rata-rata di bagian gunung ini kekuatannya adalah yang harus dimiliki oleh tempat wisata tersebut adalah penginapan, kamar mandi dan toilet, musola bagi agama Islam, kantin, tempat parkir, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga di Pasecam Parantuna ini memiliki fasilitas-fasilitas tersebut yang menjadi kekuatan tersendiri untuk menjaga perkembangan perjalanan wisatawan yang akan melakukan kunjungan di Pasecam Parantuna ini. Yang kemudian yaitu kelemahannya. Kelemahan yang saya ketahui tentang Pasecam Parantuna ini adalah, pertama dulu dari akses jalannya, yang dimana dari dasar baik masuk pada hal yang kedua itu kelemahan atau weakness. Kelemahan yang saya ketahui tentang wisata Pasecam Parantuna ini adalah mulai dari akses jalannya. Seperti yang kita ketahui bahwa akses jalan dari dasar menuju Pasecam Parantuna ini bisa kita katakan sulit untuk dijangkau karena memiliki jalan yang sempit, yang dimana jika berpapasan dengan kendaraan, orang dengan kendaraan harus hati-hati. Jika tidak, maka akan bisa terjadi sebuah kecelakaan. Jadi itu sebuah adalah yang pertama adalah kelemahan tentang Pasecam Parantuna ini, masalah akses jalannya. Yang kemudian adalah masalah pemetaan tempat camping bagi wisatawan, yang dimana kadang-kadang itu karena pernah saya mengikuti camping, kadang-kadang tempatnya ada yang kurang nyaman, yang artinya bisa mengganggu para wisatawan yang lainnya. Yang kemudian adalah fasilitas keamanan, atau bisa kita katakan keamanan dari pihak tempat wisata juga lumayan, namun biasanya itu karena pada malam hari bagusnya itu diberikan akses atau alat penerang yang merupakan jalan umum atau jalan dasar menuju toilet, menuju musola, sehingga para wisatawan merasa aman jika melakukan sholat atau pergi ke kamar mandi. Yang kemudian adalah peluang yang bisa dilakukan. Peluang yang bisa dilakukan adalah kita berbicara pada berdasarkan ancaman atau kelemahan yang tadi. Jadi bagusnya peluang yang dilakukan adalah memberikan penerangan dan memberikan sebuah berupa kode di perjalanan dasar menuju atas, agar orang jika berpapasan tidak merasa kaget dan sudah bersiap jika berpapasan dengan kendaraan ataupun dengan orang.
Yang kemudian adalah ancaman. Ancaman yang bisa kita hadapi adalah karena tadi pada kelemahan masalah lampu, maka bisa-bisanya pada malam hari itu, karena kita melakukan camping pada malam hari, bisa-bisanya ada ular atau apapun yang terjadi, kita tidak bisa tahu kalau tidak kita menggunakan senter atau senter api. Dan jadi bagusnya pihak wisata memberikan sebuah penerangan pada perjalanan menuju toilet, musola dan sebagainya.